Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam special talk show kita dalam Indomobil Expo 2026. Sekali lagi ini adalah event yang luar biasa dan selamat siang dan selamat sore juga untuk teman-teman yang udah ada di sini. Baik yang ada di Radio El Sinta yang mendengarkan El Sinta lewat gelombang FM dan juga digital streaming di internet base dan juga teman-teman netizen yang mendengarkan dan menyaksikan talk show kita kali ini di media sosial El Sinta. Jadi sekali lagi kita kasih applause untuk Indomobil Expo 2026 di Senayan City, Jakarta. Oke, Indomobil Group melalui ajang Indomobil Expo ini menghadirkan berbagai inovasi EV multi-brand termasuk Maxus yang memperkenalkan lini MPV listrik premium, MIFA 7 dan juga MIFA 9. Tadi saya suruh spill ke sana ya, emang luar biasa. Dibilang premium, ternyata benar-benar premium. Cocok banget ya, ada yang MIFA 7 dan MIFA 9. Ini benar-benar satu EV yang luar biasa, yang pastinya kalau teman-teman yang ada di sini semua melihat ke dalam, pasti akan tertarik luar biasa. Untuk ngebahas mengenai Maxus MIFA 7 dan juga MIFA 9 atau MIFA 7 and 9, kita akan panggilkan produk expert Maxus dengan Mas Malvin Tantowi. Kita kasih applause. Apa kabar Mas? Kasih salam dulu Mas kepada teman-teman di netizen kita dan juga pendengar El Sinta yang ada di kamera di sana. Silakan. Iya, senang sekali ya sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di Senayan City ini, khususnya dengan Mas Haryo. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Maxus nih Mas Haryo sore ini dia. ini. Makanya saya panggil Mas Malvin ini khusus untuk menjelaskan Maxus karena ada di samping kanan saya ini ya. Nanti teman-teman yang ada di El Sinta mendengarkan El Sinta dan juga melihat nonton di media sosial bisa langsung datang ke unitnya, ada Maxus 7 dan Maxus 9 ya Mas ya. Betul sekali. Yuk kita ngobrol. Ayo kita ngobrol. Mas di sini, saya di situ. Mas Malvin, ini kan tadi saya baca ya tentang Maxus ini ya. Yang dia bilang adalah MPV listrik premium. Bisa dijelaskan Mas, ini kalau saya nggak usah dijelasin lagi karena saya udah lihat di situ ya. Dan menyaksikan sendiri bagaimana mewahnya dan juga premiumnya unit ini begitu. Iya, jadi di dunia otomotif, khususnya untuk MPEV premium, Maxus ini adalah salah satu yang paling pertama masuk di Indonesia. Ya. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman semua datang ke Senayan City hari ini, bisa lihat langsung bahwa betapa mewahnya Maxus MIFA 9 dan MIFA 7 dan seperti Mas Haryo tadi bilang, begitu kita masuk dan lihat, itu kita langsung bisa feel atau rasa bahwa memang kedua mobil kita ini benar-benar rasanya premium banget. Iya, karena kalau lihat dari size-nya misalnya ya, yang MIFA 7 udah besar, MIFA 9 jauh lebih besar. Betul sekali. Bisa gambarin Mas? Kalau MIFA 7 ini sendiri panjangnya 4,9 meter dan lebarnya 1,9 meter. Sedangkan MIFA 9 itu dengan panjang 5,3 meter dan lebar 2 meter. Dan ini menunjukkan bahwa kedua mobil ini sangat lega bagian interiornya. Karena wheelbase-nya juga sama-sama panjang. Kalau MIFA 9 wheelbase-nya itu di 3 meter, MIFA 9 itu 3,2 meter wheelbase-nya. Jadi pasti kabinnya itu bisa muat banyak penumpang, muat banyak barang juga. Dan semua bukan hanya sekedar muat tapi juga nyaman di dalam Mas. Kita ingin tahu Mas Malvin, Maxus ini sendiri. Karena saya dengar-dengar ini adalah produk Eropa tadinya. Lantas juga ada Euro NCAP 5 star ya. Ini kan perlu dijelaskan kepada publik ya, termasuk juga pendengar El Sinta, netizen El Sinta dan juga teman-teman yang ada di Indomobil Expo 2026 di Senayan City ini. Bisa dijelasin nggak Mas mengenai produk Maxus ini sendiri? Ya, seperti yang kita semua bisa lihat ya, bahwa MIFA 9 dan MIFA 7 kita ini sengaja mencantumkan logo Euro NCAP 5 star di kedua sisi pintu bagian depan. Itu bukan logo sembarangan Mas Haryo. Apa tuh? Untuk mendapatkan logo itu, kedua unit mobil kita ini harus melewati serangkaian tes keselamatan di standar Eropa. Jadi kalau bisa dapat bintang 5 di standar keselamatan Eropa, itu artinya memang mobilnya sangat safety sekali.
itu juga tergambarkan dari berbagai fitur ADAS yang sudah ada di kedua unit kita ini. Jadi buat teman-teman yang mau atau berminat misalnya untuk MIFA 7 dengan MIFA 9, nggak perlu lagi khawatir tentang keselamatannya. Contoh yang sederhana, airbag yang ada di MIFA 9 dan MIFA 7 itu bukan cuma penumpang depan, penumpang tengah, tapi bahkan sampai baris ketiga itu masih dapat full airbag, Mas. Jadi kalau ada insiden amit-amit, itu semua sampai penumpang paling belakang tetap safety. Very safety ya. Dan bisa gambarin nggak Mas ini, MIFA 9 ini kan level premium captain seat ya. Juga ruang kabinnya luas, interiornya berkelas. Apa yang mungkin bisa dieksplor dari captain seat ini dan juga ruang kabin yang luas ini? Kalau untuk MIFA 9 harus jujur dibilang memang bagian baris kedua adalah fitur utamanya. Karena di kedua istilah kami bilangnya pilot seat. Pilot seat. Kenapa bukan captain seat biasa? Karena di kedua kursi bagian tengah ini ada satu layar kecil yang bisa memungkinkan kita mengontrol semuanya. Kita bisa kontrol AC, kita bisa kontrol semua jendela, sunroof. Kita juga bisa kontrol lampu-lampu ambient light, volume audio, bahkan ada fitur-fitur seperti ventilated seat, ada heaternya juga, ada massage-nya, ada memory seat-nya, dan ada serangkaian fitur lainnya yang kalau kita coba itu banyak banget Mas Aryo. Itu di seat kedua ya, di row kedua ya? Di row kedua itu semua lengkap. Dan karena biasanya kan yang kontrol itu kan di row pertama ya. Kalau ini row kedua ya? Row kedua. That's why kita katakan itu premium ya? Betul sekali. Tapi yang menariknya, untuk MIFA 9, fitur-fitur seperti yang tadi saya sebut, itu juga ada di row pertama. Misalnya, kalau luxury MPV biasanya itu fitur seperti massage, ventilated seat, heater, memory seat, itu hanya di baris kedua. Tapi MIFA 9, di baris pertamanya juga ada massage. Jadi driver juga bisa menikmati fitur massage itu. Oh jadi kursinya itu udah include dengan massage gitu ya? Betul, jadi driver maupun front passenger itu bisa menikmati fitur massage juga, ada ventilated juga, ada heater juga, lengkap pokoknya. Luar biasa, ini benar-benar kalau kita bicara MIFA 9 tuh, kalau dulu saya zaman kuliah ngekos ya, kayaknya lebih luas daripada kos-kosan kita kalau gitu ya. Karena luas sekali ya. Iya benar, luas Berapa banget. tadi Mas? Kalau lebarnya 2 meter, panjangnya itu 5,3 meter. Jadi lebih dari 10 meter. 10 meter ya. Jadi memang teman-teman yang ada di sini please deh cek aja. Kalau nggak percaya dan juga netizen El Sinta yang saat ini ada di jalan pendengar. Coba langsung ke Senayan City ya. Ada Indomobil Expo 2026. Di sebelah kanan panggung ini ada dua MIFA 7 dan MIFA 9 langsung cek ke situ. Rasakan, that's why kita katakan premium ternyata memang benar ya. Very luxury gitu ya. Mas, kalau tadi MIFA 9. Sekarang Mas Malvin bisa jelasin nggak yang mengenai MIFA 7? Ya kayaknya lebih compact ya kayaknya. Betul. MIFA 7 ini kalau bisa dibilang lebih compact, ya lebih compact dari MIFA 9. Tapi ukurannya juga nggak kecil ya. Ukurannya 4,9 meter kali 1,9 meter. Wih. Tapi yang menarik Mas Aryo, walaupun mobilnya kelihatan besar, tapi bagi kita yang menggunakan mobil ini benar-benar fun to drive banget. Dan selain dia fun to drive, dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang buat kita tenang. Walaupun bodinya besar, ada kamera 360 dan sensor-sensor yang tersedia di sekeliling mobil itu yang bisa bantu track lokasi kita. Jadi kalau ada objek yang di dekat mobil itu, dia akan kasih tahu kita lokasinya di mana dan jaraknya berapa meter. Sehingga kalau kita mobil sebesar ini dibawa ke gang-gang sempit tetap aman, tetap tenang. Karena ada yang under control ya. Betul sekali. Dan kita bisa lihat secara jelas begitu. Kalau presisinya bagaimana? Artinya kamera itu benar-benar menggambarkan sesuai dengan fakta yang ada di kiri kanan mobil itu ya? Betul sekali, karena dia sudah 360 bukan hanya depan atau belakang tapi kiri dan kanan juga bisa kelihatan. Dan di sana akan tertera jaraknya berapa meter lagi atau itu berapa sentimeter lagi. Wih luar biasa, that's why sekali lagi kita bilang ini premium class gitu ya. Nah kalau untuk bagasinya gimana, range bagasinya Mas? Nah kalau untuk bagasinya sendiri di MIFA 7 maupun MIFA 9 itu sama-sama luas. Terutama di MIFA 9 ya. Itu selain bisa dilipat, kursi yang baris ketiga itu bisa dimajuin. Dan kalau kita isi golf bag itu masih muat. Dan bahkan kalau kita mau
isi koper dengan size misalnya 20 inch, itu bisa up to 10 koper, Mas Aryo. Kalau Mifa 7 sendiri itu bisa up to 8 koper. Jadi benar-benar kalau mau bawa barang banyak untuk duduk dinikmati baris pertama dan kedua itu masih nyaman banget, Mas Aryo. Berarti memang pas ini ya, bisa untuk keluarga, lantas juga bisa untuk pelaku bisnis ya. Betul. Untuk profesional ya. Betul ini sekali. Cocok ini ya. Paket lengkap pokoknya. Lengkap dengan ayam yang enak lagi ya gitu. Nah itu dia. Mas, kita ingin tahu juga nih, kalau Maxus banyak dipakai untuk fleet corporate dan B2B ya. Dari sisi total cost ownership, kalau dibanding dengan minibus atau MPV diesel konvensional, penghematannya seberapa banyak dan mungkin bisa dijelaskan, digambarkan Mas? Oke, jadi kalau kita biasanya masuk ke fleet, kita juga pasti menyediakan namanya TCO, Total Cost Ownership. Itu akan memperhitungkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Mifa 7 dan Mifa 9 kita dibandingkan dengan kompetitornya. Itu rata-rata bisa hemat 30-40% bergantung kompetitornya dan bergantung intensitas pemakaiannya. Kenapa begitu jauh? Karena EV yang seperti Mas Aryo juga mulai tahu ya, perawatannya itu murah banget. Dan selain itu ya kita nggak perlu isi BBM yang mungkin sekarang harganya mulai mengkhawatirkan ya. Bukan murah banget sih, asli murah. Iya, jadi kalau kita ngecas di rumah misalnya, itu biayanya hanya 1.700 per kWh. Kalau ngecasnya pada malam hari dapat diskon lagi, bisa turun sampai ke 1.100 per kWh. Kalaupun dadakan mau isi di luar, harganya cuma 2.400 per kWh. Jadi bisa dibilang sekarang memang EV itu jauh lebih efisien dan hemat, Mas. Saya juga pernah dapat cerita ya, untuk yang Maxus ini, Mifa 7 kalau tidak salah ya, dia mengatakan bahwa range-nya harusnya kalau tidak salah sampai 500 begitu ya, 570. Tapi ketika digunakan oleh seorang itu bisa sampai 700 Mas. Ini gimana? Apa itu true or false atau fact atau bagaimana Mas? Iya, jadi yang menariknya dari EV sebenarnya ketika masing-masing brand mencantumkan range di brosur mereka, itu sebenarnya bukan range pasti ya, itu hanya sekedar patokan. Nah, apakah bisa lebih? Bisa banget, terutama mobil-mobil EV sekarang yang sudah punya teknologi regenerative braking. Dan itu juga dikondisikan dengan pemakaiannya sendiri. Misalnya kalau pemakaiannya pakai mode eco, pemakaiannya juga bukan ngebut, misalnya pemakaian kota santai, itu nggak mustahil untuk capai angka itu. Dan sebaliknya, kalau misalnya penggunanya, misalnya suka ngebut-ngebutan, pakai sport mode, semua fiturnya digunakan, ya nggak menutup kemungkinan juga range-nya bisa di bawah yang ditulis. Jadi memang EV ini bergantung dengan usernya sendiri ya Mas Aryo untuk range itu sendiri. Menarik ya, jadi artinya ini juga satu sisi yang tentunya perlu diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan EV, ada cara-caranya untuk mendapatkan yang optimum seperti apa begitu ya? Betul sekali. Misalnya karena kita sudah punya teknologi yang namanya regenerative braking. Kalau kita gunakan full feature untuk regenerative braking itu, kita irit kampas rem karena jarang injak rem. Karena itu memang engine-nya sendiri yang bantu ngerem plus ngecas baterainya lagi. Oh ini nih, bener nih. Nah itu yang buat range-nya bisa tambah panjang kalau kita gunakan fitur itu. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa pengguna baru EV kurang nyaman ya. Karena misalnya kakinya belum cukup terlatih untuk merasakan regeneratifnya. Tapi seraya waktu berjalan kalau itu sering digunakan itu nyaman banget kok Mas Aryo. Iya. Ini tadi ada teman saya di sini. Di Indomobil Expo di Senayan City juga sempat tanya Mas mengenai masalah charging. Nah gimana dengan Maxus ini khususnya Mifa 7 dan 9 untuk masalah charging di rumah untuk MPV besar ini perlu daya khusus berapa begitu ya. Lantas juga berapa lama charge dari kosong sampai penuh dan juga ada solusi home charging nggak dari Maxus sendiri? Oke. Memang kalau ngomongin EV nggak jauh-jauh dari charging. Iya betul. Nah kalau charging sendiri Mas Aryo untuk pembelian Mifa 9 dan Mifa 7 kedua-duanya langsung dapat home charging dari Maxus 11 kW. 11 kW ya? 11 kW. Dan kita sebenarnya merekomendasikan itu pasang terpisah dari listrik rumah punya pelanggan. Kenapa? Yang pertama
kalau terjadi masalah di rumah nggak mengganggu charging mobilnya. Lebih aman ya. Dan sebaliknya, kalau ada masalah di chargingnya nggak mengganggu listrik rumah. Ya. Plus kita bisa tracking penggunaan bulanan mobil kita berapa konsumsi dayanya. Nah yang kedua adalah apakah kita akan lama ngecas di rumah? Walaupun secara teori dari 0 sampai ke 100 menggunakan 11 kWh, baterai kita 90 kWh, itu kira-kira 8,5 jam. 8,5 jam. Tapi pada dasarnya Mas Aryo, itu nggak akan pernah kejadian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, Mas Aryo, kira-kira kalau dari penggunaan harian, per hari berapa kilometer kira-kira aja? Iya. Misalnya kalau kayak saya 100 kilometer pergi. Saya 70 kilometer lah. 70 kilometer. Ya. Kalau range kita 570 kilometer, itu baru kira-kira pakai 15%. Oh. Kalau 15% pulang ke rumah ngecas, itu Aman paling lah 1,5 jam udah penuh Mas. Selesai itu ya? Iya, nggak perlu tunggu sampai 8 jam, 1,5 jam udah cukup untuk buat si Maxus Mifa 7 kita atau Mifa 9 kita untuk penuh lagi gitu. Iya. Nah, jadi kalau untuk home charging sendiri nggak perlu khawatir, karena kita sudah berikan di bawaan pembelian mobil ya. Sedangkan kalau kita mau ngecas di luar pun, kita ketemu yang fast charging, Maxus Mifa 9 kita ini up to 130 kilowatt. Artinya kalau kita benar-benar casnya dari 0 sampai 100 itu masih di bawah 1 jam Mas. 0 sampai 100. Dan Aman kalau ya? kita cuma ngecasnya 30 sampai 80% itu paling 30 menit udah penuh. Wih, luar biasa. Jadi kejawab tuh tadi tuh ya, pertanyaan yang disampaikan tadi ke saya, bitik pertanyaannya. Tapi ada satu lagi hal yang mungkin bisa dijelaskan Mas. Senyaman apa kita mengendarai Mifa 7 dan 9 ini Mas? Nah, memang kalau di Indonesia sendiri market utama, market paling gemuk, istilahnya paling besar itu di segmen MPV. MPV. Kenapa Maxus hadir dan kedua model ini dua-duanya di MPV? Karena kita tahu bahwa segmentasi ini paling diminati masyarakat. Jadi kalau orang-orang yang sudah coba EV dan dia ketagihan tentang torsinya, kenyamanannya, kesenyapannya, dan ya ramah lingkungannya, iritnya, dan nggak ribetnya. Efisien ya. Jamin nggak akan kembali lagi ke mobil biasa Mas. Tuh denger tuh ya kan. Nggak bisa pindah ke lain hati nanti ya. Betul. Iya. Dan rasanya untuk suspensinya, terus juga tempat duduknya, lantas juga AC-nya gimana Mas? Nah kalau suspensinya sendiri, bagian depan itu sama-sama menggunakan MacPherson strut, di bagian belakang itu menggunakan Multilink. Ini adalah dua jenis suspensi yang biasa dipakai di brand-brand premium. Nggak usah ditanya masalah empuknya, bahkan ada mode-mode tertentu yang kalau kita ubah, itu membuat dia lebih stabil di kecepatan tinggi. Biasanya kalau mobil yang suspensinya empuk, kecepatan tinggi lebih nggak stabil atau limbung. Limbung ya. Tapi kalau kita suspensinya bisa menyesuaikan. Ketika kita ganti dia misalnya suspensinya ke sport mode, dia akan lebih stiff sehingga waktu kecepatan tinggi dia akan lebih stabil. Oke. Kalau kenyamanannya misalnya Mifa 7 kita menggunakan Nappa leather Mas. Itu artinya memang kulitnya kulit khusus premium, nggak panas. Nah jadi semua pengguna Mifa 7 dengan Mifa 9 kita bisa rasakan fitur-fitur premium pastinya. Itu joknya ya. Betul. Luar biasa. Kalau untuk itu dari kan captain seat ya. Betul. Dari yang satu yang ke kiri dan yang kanan itu bagaimana Mas? Cukup lebar atau cukup bisa compact, kita bisa ngobrol dengan enak gitu ya? Nah, kalau Mifa 9 kalau Mas Haryo lihat, memang kalau keadaan normal dia ada jarak atau gap ya. Tapi ketika nanti Mas Haryo duduk di posisi nyaman, itu kursinya bisa mendekat menjadi satu. Nah itu dia maksud saya, jadi benar-benar premium nih. Benar-benar premium. Tapi kalau lagi marahan bisa kok dijauhin lagi Mas. Iya, jadi memang teknologi mobilnya di baris kedua Mifa 9 itu dia bisa geser ke kiri, ke kanan, maju dan mundur. Menyesuaikan kenyamanan penumpang kedua. Bahkan kursinya tadi saya juga sempat lihat dan juga sampai sempat pegang itu, di bawahnya ada adjustment sehingga kalau kita pegel, jadi ada tambahan untuk bisa hidrolik gitu ya? Betul. Jadi leg rest-nya sendiri. Leg rest ya? Jadi bukan dia hanya naik turun, tapi bisa naik dan dipanjangkan. Nah ini
satu istilahnya detail yang diperhatikan Maxus kenapa? Karena kalau hanya naik, biasanya dia cuma sampai di betis Mas. Ya, betul. Kalau lama-lama itu bisa bikin kita kesemutan. Sedangkan kalau bisa dipanjangkan dia bisa sampai ke ujung kaki, itu bisa lebih nyaman jangka panjang. Jadi bisa nggak kesemutan gitu kalau pakai fitur itu. Itu bisa sampai ke bawah berarti ya? Betul. Jadi kita nggak gantung gitu ya? Kakinya nggak gantung, betul. Iya. Itu luar biasa dan sekali lagi itu saya yang terkesima kalau langsung ke MIFA 7 dan 9 itu ada Euro NCAP-nya itu luar biasa. Bisa dieksplor lagi dong Mas, itu menandakan apa sih? Jadi memang kalau secara produksi saat ini Maxus diproduksi langsung di China. Ya. Tapi karena DNA dari brand ini itu dari Eropa, ini menunjukkan bahwa memang mobilnya dasarnya memiliki standar kenyamanan, build quality, kualitas dan semuanya itu standar dari Eropa. Terutama kalau Euro NCAP. Euro NCAP itu artinya semua sisi keselamatan di mobil itu dari sisi yang terkecil. Misalnya kita mau buka pintu tapi ada kendaraan yang mau lewat. Itu dihalangi kita buka pintu. Oh bisa segitu itu ya? Betul, karena dia detect bahwa akan ada kendaraan yang lewat. Sehingga waktu kita buka pintu yang pertama akan gagal karena dia ada detect kendaraan lewat. Oke. Tapi setelah dia lewat kita buka lagi baru itu yang bisa terbuka. Luar biasa ya. Iya. Itu udah lebih pintar dibanding kita yang nyetir gitu ya. Betul sekali. Kadang-kadang kalau manusia kan bisa kurang waspada ya. Betul. Sama misalnya ada fitur collision. Jadi kalau mobil di depan rem mendadak nih Mas. Ya. Biasanya respon manusia ada jeda. Sehingga kadang-kadang kita suka nabrak belakang yang rem mendadak. Betul. Tapi dengan fitur yang ada di Maxus MIFA 7 dan MIFA 9, itu dia bantu kita rem duluan sebelum kita mulai injak remnya Mas. Responsif banget ya? Responsif. Itu yang membuat kalau ada yang terjadi rem mendadak di depan kita, mobil kita sudah bantu rem duluan sebelum kita injak rem. Sehingga kita nggak menabrak bagian belakang mobil di depan kita. Artinya refleksnya tuh jauh lebih responsif dari kita ya. Betul sekali. Jadi itu memang fitur keselamatan sih Mas. Dan yang menarik juga bannya besar sekali ya insya Mas ya. Kalau yang MIFA 9 sendiri kita pakai ring 19 dan MIFA 7 menggunakan ring 18. Oke. Dan bannya sendiri khusus EV. Karena MIFA 9 kita itu bobotnya sampai 3 ton Mas. Sedangkan MIFA 7 2,6 ton. Itu kenapa profil bannya memang khusus EV untuk keselamatan dan supaya bannya juga lebih awet. Tapi nggak limbung ya, berat. Betul. Begitu ya? Nggak limbung. Pakai teknologi apa itu Mas? Nah sebenarnya yang buat EV kita nggak limbung di kecepatan tinggi karena memang central of gravity-nya ada di bawah. Karena baterai yang bobotnya 500 kilo itu ada di bawah mobil sehingga itu buat memang downforce-nya ada di tengah. Ya. Sehingga membuat mobilnya kecepatan tinggi pun tetap stabil. Waduh, luar biasa. Jadi ini cocok ini Mas ya. MIFA 7 dan MIFA 9 dari Maxus untuk keluarga besar, pelaku bisnis, ya, profesional, ya, dan orang-orang yang butuh kenyamanan begitu. Betul banget Mas. Jelasin dong. Nah, jadi memang kalau misalnya kita bawa keluarga besar, biasanya anak-anak itu kalau di mobil nggak betah ya. Iya. Maunya main sana sini. Nah dengan kapasitas yang begitu lega, baik di MIFA 9 maupun MIFA 7, itu buat pasti kalau kita bawa keluarga besar jalan jauh, itu nyaman banget. Yang kedua, kalau eksekutif, biasanya yang menggunakan driver, dia akan lebih cenderung ke MIFA 9. Karena MIFA dia 9. akan menikmati baris keduanya. Tapi ketika weekend, dia mau nyetir sendiri misalnya. Itu dia. MIFA 9 kita ini ya tetap nyaman. Itu dia, makanya karena ada mobil-mobil yang harusnya disetirin oleh supir. Nggak bisa disetirin sendiri, tapi ini rasanya kalau kita nyetir sendiri sih masih oke banget ya. Masih gagah banget. Keren abis gitu ya. Itu kenapa kalau kita bilang customer mau cari SUV, kita bisa arahkan ke MIFA 9 dan MIFA 7. Ya. Karena memang dari looknya sendiri ya mirip-mirip SUV juga. Betul. Walaupun sebenarnya segmennya MPV. Kalau orang yang suka sedan misalnya, nyetirnya ini posisinya bisa cukup rendah sehingga feel drivingnya kayak sedan juga Mas. Oh. Dan kenyamanannya nggak kalah dari sedan. Nggak kayak traktor tinggi begitu ya. Betul. Jadi kita bisa adjust itu ya. Bisa adjust. Luar Jadi biasa. memang kayaknya cocok nih Mas Haryo bisa cobain nih kayaknya. SPK dong langsung. SPK dong satu. Satu hal lagi. Untuk
tampilan depannya Mas, ini benar-benar futuristik ya. Jadi ini sangat, orang tuh ketika lihat MIVA 7 dan 9 ini, wow, ini benar-benar keren, futuristik, cocok untuk gua gitu. Nah, untuk tampilan depan, semua EV itu identik dengan tidak adanya grill depan. Ya. Karena memang nggak perlu intake udara betul. untuk mendinginkan mesin ya. Sehingga memang cukup PR bagi brand-brand untuk buat penampilan depannya itu bagus, eye catching, enak dilihat, gagah. Nah, MIVA 9 dengan MIVA 7 ini termasuk dua jenis MPV yang cukup favorit dari penampilan depannya. Ini sukses banget loh, penampilan depannya keren banget tuh. Karena lampunya ya. Iya betul. Ditambah lagi lampunya ini bukan sembarang LED Mas. Apa tuh? Dia sudah mengusung namanya LED projector. Itu kenapa kita nggak punya fog lamp lagi. Karena LED projector ini sudah cukup terang untuk menembus kabut atau hujan deras. Jadi begitu kita nyalain itu sudah bisa nembus kabut itu sendiri. Jadi nggak perlu tambahan fog lamp. Nggak perlu ya? Nggak perlu lagi. Dan rasanya ini sudah didesain sedemikian rupa dan cocok untuk negeri kita ya. Betul. Dengan sekali. kondisi hujan, panas gitu ya. Aman itu Mas? Kacanya double glass semua Mas. Double? Double glass. Tuh dia kan. Dua double lapis glass. kacanya. 2 lapis bos. Kasih pengertian dong. 2 lapis itu apa itu? Double glass ini pastinya yang pertama buat si kabin jadi kedap suara. Ya. Yang kedua, di bagian tengah ke belakang itu semua sudah ada bawaan lapisannya privacy glass. Jadi ketika di bawah matahari, di dalam enak lihat keluar, tapi luar nggak bisa lihat ke dalam. Itulah keunggulan dari MIVA 7 dan MIVA 9. Ini benar-benar premium kalau gitu ya. Ya di ujung obrolan kita nggak kerasa nih hampir setengah jam. Kira-kira apa Mas yang bisa diberikan edukasi, insight kepada teman-teman yang ada di sini, biar langsung SPK gitu. Rata-rata ini juga masih 80, 75, 80% dan masih timbang-timbang ajar harusnya nih. Karena sekarang ini waktunya kalau nggak salah ya untuk beli EV ya. Betul sekali. Sebenarnya ada 2 hal yang penting. Ya. Yang pertama adalah kadang-kadang orang masih khawatir tentang fasilitas charging yang mungkin kurang terlihat. Ya. Beda dengan pom bensin pada umumnya yang ada plang besar brand-brand pom bensin tertentu misalnya Pertamina dan kawan-kawannya. Yang mungkin EV charging nggak kelihatan Mas. Ya. Tapi sebenarnya banyak, jumlahnya banyak sekali. Ada di parkiran-parkiran mall, office, betul. di kafe-kafe. Bahkan rumah sakit juga ada. Betul, bahkan di fast food udah banyak Sudah sekali banyak, EV ya. charging. Jadi intinya kalau memang pengguna atau customer merasa infrastrukturnya kurang, mereka perlu download PLN Mobile. Ya. Di sana bisa kelihatan begitu banyak provider charging sebenarnya. Itu Dan dia. charging udah di mana-mana. Jadi mau berhijrah ke EV sekarang nggak perlu khawatir lagi masalah charger. Ya. Yang kedua, Maxus ini di bawah Indomobil Group Mas. Iya. Ini membuat ketenangan hati. Kenapa? Begitu kita beli Maxus, mau servis dimanapun di seluruh Indonesia, sudah pasti bisa. Kita kasih aplaus untuk Indomobil Group dong. Luar biasa. Masuk tuh barang. Tapi memang benar tuh di mana-mana memang ada chargingnya. Bahkan saya waktu ke rumah sakit di Jakarta Selatan saya pikir ini apa, ternyata itu station charging station. Betul. Luar biasa. Jadi udah nggak bisa lain hati ya nanti ya. Betul sekali. Oke, terakhir banget. Kasih hal insight yang paling utama untuk seluruh pendengar El Sinta, netizen El Sinta dan juga teman-teman yang ada di sini. Jadi supaya nggak ragu lagi untuk ke EV, khususnya bisa ambil nih MIVA 7 dan MIVA 9. Silakan Mas Malvin. Iya, jadi para pendengar El Sinta yang ada di Indonesia, kalau kalian sedang mencari MPV premium, silahkan datang ke Senayan City dan lihat langsung Maxus MIVA 7 dan MIVA 9. Jamin kalian gak akan kecewa dengan Maxus. Wih, kasih aplaus lagi untuk MIVA 7 dan MIVA 9. Thank you Mas atas waktunya ya. Thank you juga bisa Mas ngobrol Aryo. di sini dan luar biasa kita dapat insight yang benar-benar dari orang yang paling kompeten begitu. Terima kasih Mas Aryo. Baik, pendengar dan netizen, sampai di sini kebersamaan kita dan nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang lain, dengan produk yang lain. Saya Haryo Ristamaji dan juga Mas Melvin Tantowi mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan dan sesaat lagi. Kita kasih aplaus untuk Indomobil Expo 2026 dan juga
Maxus. Bye.